Teman-teman, yang ingin saya prediksi di sini, perasaan Gilga menghadapi masalah ini. Kalau saya lihat dari karakter Gilga ini kalau punya masalah itu dipendam. Dia orangnya tertutup dan dia cenderung mengalah daripada berkonfrontasi. Dia berusaha untuk sabar, untuk memendam perasaannya. Tapi sebenarnya Gilga ini kalau sudah ada masalah menumpuk dan kemudian dia nggak kuat, dia akan meledak. Nah, kalau meledak ini amarahnya luar biasa. Nah, untuk saat ini mungkin dia berusaha untuk sabar karena menghadapi teman sendiri dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita ungkap melalui kartu tarot ini apa yang dirasakan Gilga saat ini terhadap gonjang-ganjing di media massa ini. Gilga, apa yang kamu rasakan terkait masalahmu saat ini? Fokus on the negatif, yang artinya bagaimanapun sekalipun Gilga diam, tapi dia juga merasakan kerisauan, kegalauan, kesedihan juga, kekecewaan juga atas apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, nggak ada masalah diada-adakan kayak begitu. Karena masalahnya nih apa sih? Sepele kekecewaan karena Gilga nggak mau datang atau Gilga menolak undangannya, nggak mau datang hitungannya ya. Kekecewaan karena itu pada akhirnya merembet kemana-kemana. Dan ini ada simbol fokus on the negatif. Ya, yang namanya seseorang yang sudah dihujat sedemikian banyak, dibuat parodi dan lain sebagainya, tentunya ada perasaan sedih, kecewa juga untuk saat ini. Selanjutnya ada simbol orang meditasi dan di atasnya ada pedang 4. Pedang itu simbol dari pemikiran, simbol dari masalah yang dihadapi. Dan meditasi ini simbol dari berusaha untuk sabar, untuk introspeksi diri, untuk mengalah dan lain sebagainya. Walaupun dihujat, dibully, seantero jagat. Untuk Gilga ini, dia berusaha diam, meleremkan pikirannya, berusaha sabar, walaupun di atas kepalanya ini ada kekecewaan ini tadi. Ada masalah-masalah yang dia rasakan. Kenapa ya masalah ini menjadi besar? Padahal hanya karena 2 hal. Tidak hadir di undangannya, kemudian juga karena konsep lagunya yang dipadukan dengan kayak metal-metal itu tadi. Itu kan hak dia toh. Yang namanya seni itu kreasi, daya cipta, karya, ya. Kemudian kecewa. Gilga menghadapi kekecewaan terhadap apa yang mereka lakukan. Ada kekecewaan yang dia rasakan di sini. Tapi di sini dia berusaha untuk menepis pikiran-pikiran negatif itu, walaupun dipikirkan yang namanya masalah kan mungkin berusaha untuk dilupakan, lupa sebentar kemudian ingat lagi seperti itu. Nah, tapi di sini dengan adanya gonjang-ganjing yang semakin ini membuat karir Gilga semakin naik loh. Ada 8 pedang, pesat, perjalanan yang pesat. Kayak begitu. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya era kehidupan, zaman itu selalu berputar. Dari zamannya Didi Kempot, dari zamannya Denny Caknan, lah sekarang zamannya Gilga. Kalau kamu mau menghambat ini nggak bisa, karena sudah eranya dia, keberuntungan dia. Semakin dihambat, semakin mencuat di sini yang dilambangkan 8 pedang ini. Pergerakan cepat dalam karirnya.
Sebenarnya kalau seseorang yang memiliki pikiran yang dewasa, memiliki strategi yang jitu, ketika ada seseorang yang melesat cepat ini, ada seseorang yang hoki ini, disamperilah, diajak kerjasama. Bukan malah disudutkan. Nah, kenapa? Seseorang yang sedang naik, di apa-apain itu nggak bisa, akan tetap naik. Nah, seseorang yang hoki ini akan bisa memberikan hoki pada orang sekitarnya ketika orang ini mau kerjasama dengannya. Contohnya apa? Kalau Gilga hoki, tentunya orang-orang di sekitarnya, pemusik-pemusik juga hoki. Kemudian orang yang kerjasama, yang endorse Gilga juga hoki, dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu melihat seseorang ini, orang ini hokinya banyak, alangkah baiknya saya kerjasama dengan dia agar bisa tertular hoki. Nah itu, bukan malah disumpet. Jadinya ya apa ya? Jadinya semakin kalau air mengucur dari atas disumpet, pada akhirnya air ini akan berusaha untuk keluar toh. Nah ketika keluar akan semakin kencang keluarnya, seperti Gilga ini. Selanjutnya ada kartu apa lagi di sini untuk Gilga? The World. Ini juga keluar saat saya prediksi Gilga kemarin. Menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Masa-masa itu sudah usai. Sekarang saya membuka lembaran baru, tentunya dengan kerjaan-kerjaan yang baru, dengan pikiran-pikiran yang baru, dan lain sebagainya. Ya artinya dia sudah berusaha fokus pada hidup ke depannya, memulai sesuatu yang baru. Ya, karena apa ya? Karena kesibukannya sangat banyak. Kemudian juga namanya lagi menaik. Dia bergunakan hal itu sebaik-baik mungkin, kesempatan itu. Walaupun di sini masih ada apa ya? Karena masalah ini dia juga sedikit banyak konsentrasi pikirannya menjadi terpecah. Mikir karirnya, juga mikir dengan hubungannya dengan Happy yang akan menikah. Ditambah lagi juga berita-berita di media massa yang menghujat dia, menyalahkan dia, dan lain sebagainya. Pikirannya jadi kurang terfokus jadinya. Jadi untuk Gilga di sini abaikan saja sesuatu yang tidak membuat hidupmu menjadi baik, ya. Fokus pada rencana masa depanmu, fokus pada karirmu, dan ketika kamu memang sudah memutuskan menikah dengan Happy, ya fokus pada rencanamu untuk berkeluarga. Itu saja sih nasihat saya ya untuk Gilga. Kemudian saya ambil 3 kartu lagi. Ada apakah dengan Gilga ini? Kartunya Happy Asmara keluar lagi. Ini dulu kemarin juga keluar ya. Kemarin juga keluar Happy Asmara. Nggak bisa dipungkiri. Gilga naik daun, kemudian menikah dengan Happy Asmara. Namanya semakin terangkat. Ini juga keluar lagi kemarin itu. Sekarang keluar lagi. Akan ada penggemar-penggemar baru di sini untuk Gilga. Ini rumah baru. Rumah baru ini bisa dikatakan adanya hubungan atau adanya karir yang semakin meningkat, yang bisa merambah ke sebuah kesuksesan yang luar biasa untuk Gilga ini. Ya bisa dikatakan eranya Gilga untuk saat ini semakin disumpet atau semakin dihalangi dengan ini, dengan itu, dengan hujatan-hujatan haters, semakin akan meninggi namanya untuk Gilga ini. Ya, jadi apa ya, yang namanya hidup itu memang ada masanya teman-teman. Ada roda berputar. Nah sekarang ini rodanya Gilga ada di atas. Ketika sudah di atas, di apa-apain masih akan bertengger di atas, akan sulit. Tapi nanti ketika sudah bergulir rodanya,
Pasti ada saja masa-masa di mana dia menghadapi job yang sepi dan begini dan begitu. Yang namanya hidup selalu ada begitu, ada naik turun. Nah, Gilgal nanti juga begitu. Makanya Gilgal ketika saat ini sudah lagi naik-naiknya, alangkah baiknya pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak akan datang kesempatan untuk kedua kalinya. Nah, di sini saat ini eranya Gilgal, memang zamannya Gilgal. Pergunakan itu dengan baik-baik. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, bisa teraih di kondisi saat ini. Ya, jadi kayak dimudahkan kan Gilgal ini karirnya. Setelah Denny Caknan menikah, nama Gilgal terangkat. Kemudian ada pendekatan dengan Happy Asmara. Happy Asmara mau, pada akhirnya mereka jalin hubungan. Lah, semuanya itu juga atas restu dan kehendak alam semesta. Didukung oleh ketentuan dari Tuhan. Nah, kalau sudah yang namanya nasib begini, masa masih dihujat lagi? Yang katanya penyanyi cover lah dan lain sebagainya. Walaupun misalnya Gilgal masih memiliki lagu-lagu sendiri yang nggak seberapa. Tapi kalau Tuhan sudah mengizinkan anak ini naik, ya naik. Ya. Bahkan ada orang yang nggak punya lagu karena mengover lagu orang, akhirnya dia meledak. Yang meledak kalau memang Tuhan mengizinkan. Karena yang namanya rezeki itu sudah ada ketentuannya, sekalipun diempet kayak apa ya nggak bisa. Jadi untuk Gilgal pergunakan kesempatan ini, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Yang namanya hidup itu ada masanya. Sekarang ini masa kejayaanmu. Beberapa tahun lagi belum tentu masa kejayaanmu ya. Makanya pergunakan hal ini dengan baik.